kelek-kelek popo biung ana ngendi, aku tulung ana awakku kecemplung wale. Kelakapan musmeh pecah. Jadi memang mocopat itu sebenarnya adalah lengkap daripada seluruh kehidupan manusia sejak dia lahir sampai dia mati. Nah, sekarang ini sudah mencapai derajat mas kumambang. Diawali sebenarnya dari bijil, dia melahirkan ya. Kemudian sinom, setelah lahir dia akan tumbuh anom ya, sinom. Kemudian setelah sinom itu dia akan asmorodono, punya asmara untuk nikah ya. Setelah dia nikah, maka dia akan tahu kehidupan sesungguhnya. Maka orang yang sudah berkeluarga itu harus punya sifat mas kumambang. Apa itu mas kumambang? Itu emas itu sebenarnya adalah barang yang berharga ya, tapi dia kemambang, artinya dia di permukaan. Artinya orang tersebut itu tidak kedunian ya. Walaupun di jagat raya ini banyak sekali godaan-godaan, hal-hal yang berharga, harta benda, tahta dan berbagai macam hal, godaan-godaan dunia ini, tapi dia tidak terpengaruh. Artinya tidak menjadikan dirinya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap harta benda yang ada tetap menuntun dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Ini sifat orang yang sudah nikah, mas kumambang ya, seperti itu. Begitulah ciri tembang mas kumambang ya. Selalu menggambarkan kepada manusia yang dia itu ada menggambarkan sifat-sifat yang baik, ada yang menggambarkan sifat-sifat yang buruk. Dalam hal ini adalah peringatan daripada Wali Songo supaya manusia itu tidak terpengaruh dengan duniawi. Nanti kalau dia sampai terpengaruh duniawi, dia akan hidup nelongso, dia akan hidup dengan penuh rekoso ya. Kelek-kelek bobo biung ana ngendi, itu artinya kelek-kelek itu minta tulung dia. Dia tulung-tulung anak ayam yang dia kecemplung warih, artinya kecemplung daripada air, yang dia tulung-tulung. Itu adalah orang yang mabuk dunia. Ya, dia mabuk duniawi sehingga orang tersebut tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan pada dirinya. Dia bingung dalam kehidupan sampai dia cari bobo biung itu. Bobo biung itu sebenarnya penuntun ya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyelamatkan dirinya, bagaimana dia harus bisa membahagiakan. Karena apa? Keduniawian yang dia miliki, yang akhirnya dia mabuk ke dalamnya, ternyata tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Sumpah gundah gulana, kemudian hidup penuh dengan kesengsaraan. Apalagi pada zaman sekarang ini ya, orang takut yang pejabat apabila dia korupsi, takut KPK ya. Kemudian orang yang pengusaha juga dia takut naik turunnya harga. Dia ternyata harta benda yang dia miliki, kemewahan yang dia miliki tidak menyelesaikan permasalahan, sehingga dia tulung-tulung sebenarnya jiwanya itu. Sangat sambat-sambat ya, tidak tahu arah, tidak tahu damai, tidak ketentraman, kebahagiaan itu dia temukan ya. Seperti itu. Bahkan diumpamakan di situ dia itu sampai gelagapan wis meh pejah. Artinya apa? Orang itu dia sudah hatinya mati, jiwanya itu sudah mati. Meh pejah artinya kan mati. Jadi artinya orang yang hatinya mati ataupun jiwanya mati, dia ini sudah sulit sekali untuk menerima peringatan, menerima nasihat. Kenapa? Ar-ra'ahustaghna, karena dia merasa dirinya cukup. Dia merasa dirinya cukup, dia punya kemewahan hidup, harta yang melimpah, dia cukup punya pengaruh yang luar biasa ya. Padahal jiwanya tuh kering. Jiwanya kering. Dari mana kita tahu jiwanya kering? Orang yang dia tidak taat sama Allah, orang yang tidak tahu tuntunan agama dan tidak mengamalkan agama. Coba kita lihat, semua kekayaannya yang dia miliki dan jabatan yang dia miliki akan menjadikan dia justru banyak maksiat. Dia akan bingung. Ya, dia bingungnya orang yang berharta ini apa? Saya mau belanjakan untuk apa harta saya ini? Ya, saya mau makan siapa lagi hari ini?
Ya, dia seperti itu. Kalau orang yang tidak punya uang, dia akan punya bingung, saya makan apa besok. Tapi kalau yang punya uang, saya makan di mana? Artinya restoran mana? Karena semuanya sudah dikelilingi. Padahal semua itu hanya tertipu saja. Iya, tertipu. Akhirnya saya akan makan siapa besok itu. Jadi seperti itu. Jiwanya bingung dia. Jadi apa namanya? Jiwanya mati. Dan orang yang seperti ini ar-ra'ustaghna, merasa dirinya cukup, hartanya cukup, jabatannya, susah untuk diberi nasihat. Yang nanti nasihatnya apa akhirnya? Nasihatnya sakit. Kalau Allah sakit dia, tidak bisa ya parah sakit, tidak bisa sembuh-sembuh, baru nanti dia sadar nanti dia. Wa iyadzubillah.